Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman yang sedang mencari pinjaman untuk usaha ataupun untuk investasi bisa mengajukan pinjaman di Bank BRI, yaitu untuk produk kredit usaha rakyat. Jadi ada 3 macam produknya BRI untuk kredit usaha rakyat, yaitu mikro, kecil, dan juga untuk keperluan TKI ya, untuk bekerja di luar negeri. Nah, di tahun 2023 itu banyak sekali yang tidak kebagian untuk produk ini karena memang peminatnya besar. Bunganya itu kecil, jadi banyak yang rebutan teman-teman ya. Nah, ini sudah masuk ke tahun 2024, teman-teman harus siap-siap. Apa saja persyaratannya, apa saja yang harus disiapkan agar kita kebagian kuotanya, agar bisa nanti di ACC oleh bank kita mendapatkan pinjaman teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk yang pertama kali mampir silakan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Nah, ini adalah syarat dan ketentuannya ya. Nanti akan saya jelaskan masing-masing, tapi ini akan saya bacakan mungkin lebih cepat. Teman-teman yang terlalu cepat, teman-teman bisa hentikan video saya ini atau teman-teman bisa ulang ya. Karena nanti di akhir video akan saya jelaskan untuk tips dan juga triknya agar di ACC pinjamannya. Itu yang lebih penting yang teman-teman mungkin butuhkan ya. Oke, yang pertama adalah untuk KUR Mikro. Ini maksimum pinjamannya sampai 50 juta. Jadi teman-teman yang ingin pinjam di bawah 50 juta, teman-teman bisa pakai yang kategori KUR Mikro teman-teman ya. Ini dipakai untuk kredit modal kerja itu bisa sampai 3 tahun cicilannya. Kalau yang untuk investasi itu bisa sampai 5 tahun. Kemudian suku bunganya 6% efektif per tahun. Ini tidak beda dengan tahun yang sebelumnya ya. Kemudian untuk mikro ini bebas biaya administrasi dan juga provisi. Jadi hanya biaya bunga saja teman-teman ya, nanti yang dibebankan kepada peminjam. Nah, kemudian untuk syaratnya ini adalah untuk individu, kemudian sudah melakukan usaha produktif dan juga layak ya, nanti akan dinilai. Kemudian telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan. Kemudian tidak sedang menerima kredit dari perbankan, jadi tidak sedang pinjam KUR di tempat lain. Tapi kalau pinjaman KPR, KKB, dan juga kartu kredit itu tidak masalah. Kemudian nanti persyaratan administrasinya itu berupa KTP, kartu keluarga, dan juga surat izin usaha teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk yang KUR kecil itu pinjaman 50 sampai 500 juta. Ini juga bisa dipakai untuk modal kerja, nanti tenornya bisa sampai 4 tahun. Kemudian yang investasi itu bisa sampai 5 tahun. Suku bunganya sama 6% efektif per tahun ya teman-teman ya. Nanti kalau ada update terkait bunga lebih besar atau lebih kecil akan saya sharingkan di video selanjutnya. Kemudian kalau yang 50 sampai 500 karena ini sudah termasuk KUR kecil, ini teman-teman wajib menyertakan agunan teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Oke, silahkan teman-teman siapkan. Kemudian untuk syaratnya teman-teman harus mempunyai usaha yang produktif dan juga layak. Kemudian sama, tidak sedang menerima KUR di tempat lain. Tapi kalau misalkan KPR atau kredit motor ataupun kartu kredit itu tidak masalah. Kemudian telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan. Kemudian memiliki surat izin usaha mikro dan kecil ya. Kemudian juga mempunyai atau surat izin usaha lainnya yang dapat dibersamakan. Teman-teman silahkan pilih yang mana. Tapi yang paling gampang memang surat izin usaha mikro dan kecil teman-teman ya. Kemudian produk pinjaman yang terakhir adalah KUR TKI ya. Ini maksimal pinjamannya 25 juta. Ini sudah diatur oleh pemerintah, tidak bisa lebih dari itu. Suku bunganya 6%, ini juga kecil ya. Artinya kan hanya 0,5% per bulan ya, sangat-sangat kecil. Kemudian ini bebas biaya administrasi dan provisi, jadi hanya biaya bunga saja. Kemudian untuk maksimum pinjaman itu 3 tahun atau berdasarkan juga surat ke kontrak kerjanya kerja di luar negeri ya. Nah, ini terbatas ya untuk ke TKI ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia saja. Untuk negara yang lain belum bisa, tapi kalau nanti ada yang tambahan negara yang lain akan saya update di video selanjutnya teman-teman ya. Nah, untuk syaratnya teman-teman adalah individu, calon TKI yang akan berangkat bekerja ke negara penempatan yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk administrasinya adalah KTP dan juga kartu keluarga. Kemudian perjanjian kerja dengan pengguna jasa ya. Nah, teman-teman ke yang penyalurnya itu teman-teman harus minta surat perjanjian kerjanya ya. Kemudian juga perjanjian penempatan teman-teman bisa dapatkan di sana. Kemudian teman-teman juga paspor pasti sudah mengurus, kemudian visa juga pasti sudah punya ya. Dan kemudian nanti ada persyaratan lain ini akan disebutkan kemudian, tapi bisa juga persyaratan lainnya tidak perlu teman-teman ya. Nah, itu untuk syarat dan ketentuan. Nah, sekarang adalah yang paling penting adalah sebentar, ini untuk prosedur pengajuannya teman-teman memang belum bisa online, harus datang ke kantor cabang terdekat teman-teman ya. Kemudian di sana nanti akan mengisi formulir.
Setelah itu teman-teman akan diminta untuk menyerahkan dokumen persyaratan yang tadi saya sebutkan teman-teman ya. Nah, nanti akan ada wawancara. Setelah itu teman-teman akan diminta untuk menunggu untuk hasil keputusannya seperti apa, di ACC atau tidak. Nah, ini yang paling penting di sini teman-teman ya. Agar disetujui itu seperti apa? Yang wajib, yang pertama adalah teman-teman wajib berkasnya lengkap. Yang sudah disebutkan tadi di depan, teman-teman harus siapkan lengkap ya. Teman-teman silahkan ulang video ini, kemudian cek lagi dokumennya apakah sudah punya semua. Yang belum silahkan dipersiapkan ya, mumpung masih awal tahun. Kemudian untuk BI checking ini juga harus aman ya. Tidak punya tunggakan pinjaman di tempat lain. Harus semuanya BI checkingnya aman ya. Kemudian tidak ada pinjaman KUR di tempat lain, ini udah ada tadi di syarat yang sebelumnya ya. Kemudian memiliki rekening BRI. Nah, ini sebenarnya rekening BRI ini tidak harus di awal, tapi bagi yang verifikator itu akan lebih nyaman kalau saat pengajuan ternyata sudah punya rekening. Nah, teman-teman tidak ada salahnya ya membuat rekening BRI misalkan yang paling murah saja, misalkan Simpedes itu kan hanya 100.000 ya. Silahkan buat kemudian dilampirkan. Syukur-syukur sebelumnya memang sudah punya rekening ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang pinjamannya itu memerlukan jaminan agunan, teman-teman silahkan sekalian lampirkan di awal fotokopi jaminannya ya. Sebenarnya ini bisa di akhir, tapi akan lebih baik kalau teman-teman siapkan dari awal ya. Jadi untuk meyakinkan petugas untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya, teman-teman silahkan lampirkan dari awal. Kemudian yang pasti ini adalah nilai jaminan di atas nilai pengajuan. Nah, ini penting teman-teman ya. Jangan sampai misalkan nilai agunan kita, nilai jaminan kita 100 juta, kita ingin pinjam 120 juta. Itu sudah pasti kita langsung ditolak ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nilai jaminan kita 50 juta, nah kita pinjam 40 juta seperti itu, agar prosesnya langsung dapat dilanjutkan untuk disetujui teman-teman ya. Jadi nilai jaminan ini wajib di atas nilai pengajuan kita. Kemudian untuk tempat pengajuan ini juga teman-teman harus pilih yang cocok teman-teman ya. Kalau pinjamannya di bawah 25 juta, saya sarankan teman-teman memang bisa ke BRI terdekat, bisa ke BRI unit. Tetapi kalau pinjamannya di atas 25 juta, teman-teman silahkan datang ke BRI cabang, ke BRI yang lebih besar ya. Karena kadang-kadang kalau yang pinjaman besar itu sulit untuk di ACC di BRI unit yang kecil teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya yang dapat aku sharingkan terkait syarat dan ketentuan untuk pengajuan KUR di BRI dan juga tipsnya dan triknya agar di ACC. Untuk teman-teman yang masih bingung, silahkan tulis saja di kolom komentar apa saja yang ingin ditanyakan, nanti akan saya coba bantu jawab pertanyaannya. Agar muncul notifikasi di handphoneku, teman-teman silahkan buat komentar baru, bukan komentar nyambung dari komentar yang sudah ada. Semoga videoku ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini, termasuk update informasi seputar KUR BRI ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.